Hai sahabat Tami dimanapun Anda berada, kali ini ada seseorang yang mau ambil perkenalkan lagi karena beliau ini seseorang yang sangat menginspirasi untuk kita semua. Inspirasinya apa? Nah nanti kita akan kulik dan kita akan berkenalan dengan beliau dulu. Yang ada di samping Ami ini, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Perkenalkan dulu ini. Ya. Namanya biasanya soalnya kalau teman-teman bilang kan Mr. Jun gitu. Jadi namanya siapa sih ini Mr. Jun? Nama saya Junaidi. Oh. Itu saja. Oh itu saja. Asli dari? Asli dari Aceh. Oh memang dari Aceh? Iya, cuma nama agak-agak kejawaan gitu ya. Karena mungkin ada aliran Jawa. Mungkin ya, atau story-nya zaman dulu lah gitu mungkin. Mr. Jun ini, Ami banyak sekali dengar tentang argumen pemikiran yang luar biasa yang seringkali Ami dengar tentang Mr. Jun, termasuk buka sekolah bahasa Inggris juga, ada di pondok pesantren juga gitu. Boleh sedikit cerita tentang latar belakang Mr. Jun dari Aceh jauh-jauh ke Aceh ke Jawa, atau memang dari Aceh sudah ada pondok terus ke Jawa, atau bagaimana lah, pokoknya cerita sedikit gitu. Simple sih sebenarnya ya Mbak Ami ya, karena kita latar belakang keluarga yang memang dari keluarga yang biasa saja, pingin upgrade lah. Masa sih sudah dari atas kita hidup kita begini, turunkan lagi begini, dan kita tidak mau merubah nasib. Gitu. Nah, karena di keluarga saya itu Mbak Ami, kita berprinsip begini, pendidikan itu bukan untuk menjadi membuat kita kaya atau mencari kekayaan, gitu. Tetapi bagaimana pendidikan itu memutus rantai kebodohan. Nah, hanya sesimpel itu. Nah, karena kemampuan kita untuk bisa keluar negeri zaman dulu terbatas sekali, apalagi saya dari pedalaman Aceh ya gitu. Nah, sehingga ya udah bisa ke Jawa aja udah subhanallah sekali gitu. Nah, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina gitu ya. Kita mampunya cuma sampai ke Jawa. Uang kita itu cuma nyampe ke Jawa saja gitu. Nah, sehingga ya Jawa di mana? Oh, Jogja lah tempat belajar. Sehingga hijrahlah ke Jogja. Nah, dengan merantau begitu kan akhirnya tahu bahwa susah di rantau itu adalah training kehidupan kita yang nyata. Nah, dekat dengan orang tua bukan berarti kita tidak akan bisa berhasil gitu. Tapi dengan jauh dari orang tua, kita akan tahu bagaimana memanfaatkan uang 1.000. Karena kita mandiri, benar-benar mandiri gitu. Nah, jadi kalau uang 1.000 nih gimana caranya bisa bertahan sampai besok. Kalau kita dekat orang tua, masih bisa makan karena ada ikut orang tua. Betul. Jadi istilahnya ngerantau itu dalam prinsip saya Mbak Ami meringankan beban orang tua. Gitu. Karena di rantau sudah pasti kita akan mengulik kotak kita apa yang harus kita lakukan. Melatih yang positif kita, ya, gitu. Nah, melatih diri untuk bisa bagaimana survive dengan keadaan. Nah, apalagi kita dari yang jauh sekali dari Aceh bergulat dengan orang-orang yang ada di Jawa dengan nggak peduli kamu dari mana, yang penting ini adalah kompetisi kehidupan. Nah, nggak peduli kamu lahir dari siapa, yang penting kamu kuliah, ini adalah tempatmu untuk mengejar masa depan. Dari gitu. Jogja kok bisa lari sampai ke kampung, ke kampung Inggris itu. Terus mendirikan sekolah juga malahan. Simpelnya begini Mbak Ami. Saya dari kecil itu sudah mendapatkan pembelajaran bahasa Inggris. Dari? Kursus juga, sekolah kan kita bahasa Inggris kan ya. Iya, tapi kan nggak ini ya. Nah, terus kursus sorenya hampir setiap sore, seminggu itu 4 kali kalau saya nggak salah, intens. Tetapi nggak bisa membuat saya bisa berbahasa Inggris. Nah, dengarlah dulu kampung Inggris ada, terus kita mengunjungi, itu hasil sisa-sisa uang bulanan gitu kan ya. Nah, nebeng dengan teman, terus numpang lah istilahnya. Loh, kok enak gitu. Nah, kok pola pengajarannya seperti ini loh pola-pola keluarga sebenarnya. Diayomi, diajarkan, tidak disamaratakan A, B, C, D, E dipelajari semuanya. Kamu ini enggak, tetapi lebih kepada Anda butuhnya apa. Nah, grammar itu emang banyak, tetapi ini dulu deh. Anda jangan pingin sebulan terus jago bahasa Inggris. Ini prosesnya. Jadi diajarkan proses, bukan yang instan. Gitu. Nah,
pelajari ini. Perkara di kampung Inggris Pari belajar sebentar dan kita bisa, iya. Tapi kembali lagi ke individunya. Karena triggernya kita datang ke kampung Inggris, datang artinya mengeluarkan uang, usaha, tenaga, waktu. Kita nggak mau dong sia-sia, Ya. dalam waktu 2 minggu saya mesti dapat apa ini. Akhirnya range waktu sama targetan kita itu ada. Nah, terus berpikir begini, kursusan saya di kampung Inggris Pari itu dan juga di kampung Inggris Bali, itu karena di kampus saya dulu di luar negeri Mbak Ami, itu sedikit sekali orang Indonesia yang bisa kuliah di sana. Nah, alasannya adalah pada nggak bisa lulus ujian beasiswa. Nah, padahal di ujian beasiswa itu, it is not only about TOEFL or IELTS. Bukan hanya tentang TOEFL atau IELTS. Nah, yang biasanya kan adik-adik dikejar kita, TOEFL gitu kan. Nah, yang dikejar adik-adik kita untuk mengejar beasiswa adalah tinggikan TOEFL-nya, tinggikan IELTS-nya. Padahal itu hanya satu persyaratan di antara sekian persyaratan untuk lulus Bisa keluar. beasiswa. Terus Mr. Jun bisa lulus beasiswa ke luar negeri, hidup di sana lama sekali, gimana ini? Ya, itu. Jadi saya agak melenceng sedikit dari pattern masyarakat umum untuk mengejar beasiswa saat itu. Saya berangkat ke kampung Inggris, semua teman-teman saya itu belajar TOEFL, IELTS. Saya lihat persyaratan beasiswa, ternyata ini hanya salah satu, Mbak Ami. Masih ada yang prinsipal. Dokumen namanya, berarti dokumen untuk S2, S3 itu kan lebih ke ilmiah. Maka itunya yang mesti dipelajari lebih dalam. Keilmiahannya pola penulisan, terus public speaking, wawancara. Nah itu personality-nya duluan. Wow. TOEFL, IELTS itu dalam waktu 2 minggu itu bisa dikejar. Dalam waktu 1-2 bulan itu bisa dikejar jika kita bersungguh-sungguh. Nah, cuma dokumen ini kita butuh minimal 6 bulan. Karena itu menyangkut sosok pribadinya. Betul. Kita mesti bisa menerjemahkan motivation letter kita itu di dalam sebuah tulisan. Saya mau jadi apa sih? Nanti kembali mau ngapain? Di luar negeri saya mau apa? Itu semuanya ada. Nah, sehingga setelah saya tamat atau selesai pendidikan saya berpikir bagaimana caranya membawa sebanyak-banyaknya anak Indonesia ke luar negeri. Dengan ilmu yang sudah didapat itu tadi. Jadi di ATM, amati tiru modifikasi. Nah, kenapa pengen banyak dibawa ke luar negeri? Karena begitu mereka tinggal di luar negeri 2 tahun saja, mindsetnya berubah. Ya. Etikanya terbenahi. Maaf loh, bukan kita ini ya. Paling simpel disiplin mereka sudah jauh berbeda. Pola pikirnya. Ya. Mereka tertular sedikit saja di luar negeri, paling tidak ada yang dibawa ke Indonesia. Minimal sekali untuk lingkungan keluarga mereka. Gitu. Nah, hanya itu. Nah, sehingga saya pikir saya harus terjun ke sekolah-sekolahan, terjun ke SMK, SMA, vokasi, karena biar bisa lebih langsung. Kebutuhan pasar ke depan itu bukan lagi apa yang saya bisa berikan, tetapi apa yang saya mampu. Nah, perusahaan ada nih Mbak, ya kan? Iya. Mereka pinginnya kualifikasinya begini, A, B, C, D, E. Kalau adik-adik kita tidak menyesuaikan dengan kualifikasi mereka, nggak akan bisa masuk. Nah, jadi mereka akhirnya dilatih, dididik untuk memenuhi, memantaskan diri lah bahasanya. Memantaskan diri. Kita itu mau jadi apa sih? Itu yang mesti tahu dulu. Oh, saya mau jadi pemikir. Oh, ini kuliah. Oh, saya mau jadi pekerja. Ini D3. Bukan berarti tamatan S1, S2 tidak dipersiapkan untuk kerja. Bukan. Areanya berbeda. Saya mau kemana nih? Nah, SMU, SMK. Oh, saya mau pengen cepat kerja. Oh, ini. Skillmu harus A, B, C, D, E. Nah, disitulah kita berkecimpung selama ini, Mbak. Jadi akhirnya terjun, kenapa kok banyak sekali yang bilang kalau Mr. Jun ini banyak sekali terjun untuk kalau orang kerennya bermanfaat untuk masyarakat. Masih sedikit, Mbak. Masih jauh, jadi, masih jauh. Memang tujuannya benar-benar mulia, di mana kita menciptakan, yaitu tadilah generasi muda yang siap menghadapi dunia. Oh, kayaknya gitu ya. Betul, ya. Karena kalau kita tidak mempersiapkan diri kita, dunia ini orang bilang memang Allah ciptakan dunia ini kan indah sebenarnya. Tetapi di dunia yang indah ini kalau kita salah langkah, dunia ini jadi kejem gitu loh. Betul.
Karena kita nanti jadi orang-orang yang tidak bisa benar-benar bermanfaat untuk orang lain, kan gitu. Oh, intinya kita kan itu kan Mbak ya, bermanfaat atau berguna bagi orang lain. Pada prinsipnya sebagus apapun, sebaik apapun kita, tetap aja orang gak suka. Iya. Tetapi jangan pernah jadikan alasan orang gak suka terus kita berhenti berbuat baik. Yes, setuju itu. Nah, berbuat baik ya berbuat baiklah, berbuat baik saja. Masalah penerimaan orang baik atau tidak itu urusan dia. Kita tidak bisa mengontrol mulut mereka, tidak bisa mengontrol telinga mereka, tidak bisa mengontrol mata mereka dan pikiran mereka, tapi kita bisa mengontrol diri mau dibawa kemana kitanya. Karena sebenarnya pertanggungjawaban kita bukan kepada manusia, Betul. tapi kepada Allah semata. Betul. Kan gitu. Nah, kalau prinsip saya sih begini Mbak Ami ya. Maaf nih agak bahasanya agak kotor sedikit. Nah, kalau yang keluar dari pembuangan ayam itu adalah kotoran ayam, jangan buat kotoran dadar. Tetapi kalau keluar dari pembuangan ayam itu adalah telur, buatlah telur dadar. Jadi ini nggak penting dalam ini adalah hewannya apa, nggak penting ini ayam nih nggak penting nih, tapi dia bisa bermanfaat. Iya. Nah, jika yang dia keluarkan adalah telur, buatlah telur dadar. Telur dadar karena itu lebih enak juga. Betul. Kan. Kalau yang bukan, jadi siapapun yang ngomong, siapapun ini kalau memang itu benar, itu bagus, ambil. Ya. Sama seperti Ami sering bilang kepada anak-anak didik Ami bahwa ayolah kita hidup itu jangan pernah lihat siapa yang mengatakan, tapi lihat apa yang beliau katakan. Betul. Gitulah. Sangat simpel. Hidup itu simpel sebenarnya. Kita berbaik dengan orang lain belum tentu baik dengan kita, tapi sudah pasti jika kita jahat sama orang lain, sudah pasti orang akan balas jahat sama kita. Ya. Nanam padi itu pasti ada rumput. Betul. Tetapi nanam rumput belum tentu ada padi, gitu kan? Dalam beras masih ada batu. Tapi kalau batu nggak ada berasnya, gitu loh. Sesimpel itu Bu Ami. Iya, keren sekali Mr. Jun. Soalnya gini ya, kita akan bahagia sekali ketika kita ketemu dengan seseorang dengan aura-aura positif. Iya. Jadi kita udah punya semangat baru nih. Dan mungkin untuk sahabat-sahabat yang di luar sana bahwa sebenarnya ketika mereka bilang bahwa aku kok nggak bisa berhasil, aku sebenarnya bukan karena belum berhasil, tapi kita belum menemukan sosok yang bisa tepat ada di kita untuk memberi kita semangat. Betul. Kan gitu. Nah, berhasil dengan tidak itu tergantung kitanya Mbak. Kita berada di lingkungan mana? Yes. Nah, saya pernah ngeliat video itu di YouTube ya Mbak ya. Ada anak ayam yang berenang bersama bebek. Iya. Artinya kan lingkungan akan membentuk dia. Ayam loh, anak ayam yang kakinya kan kita tahu begini, ya? Bukan seperti bebek ceker-ceker gitu. soalnya biasanya kan. Kalau ayam. Nah, tapi dia berenang dengan anak bebek. Kenapa? Setelah diketahui ternyata dia dietaskan atau dierami saat itu oleh bebek tersebut. Dia mengira itu induknya. Itu induknya. Lingkungan, Mbak. Dan teman-temannya ini bebek-bebek ini dia merasa dia seperti bebek udah. Karena teman-temannya bebek. Nah, lingkungan itu yang membentuk. Kampung Inggris Pari itu dia, lingkungan. Yes. Nah, sama sebenarnya lingkungan yang dibentuk di pesantren. Kenapa dia lebih terkontrol, lebih ini? Karena lingkungannya sudah dibentuk. Gitu. Tinggal kita orang luar nih yang mensupport sistem yang ada di mereka, mau kemana sih adik-adik ini? Gitu. Tidak ngerusak sistem yang sudah ada, kita melengkapi. Iya. Oh, Kampung Inggris Pari datang nih, gitu, membantu beberapa pesantren. Karena kebutuhan mereka untuk soft skill-nya ke depan itu ini, gitu. Nah. Jadi mereka ada tambahan ilmu yang benar-benar nanti ketika mereka ada di dunia luar, mereka tidak hanya mengetahui tentang agama saja, tetapi mereka tahu bahwa di dunia luar yang kejam ini mereka bisa survive untuk berani menghadapi, gitu. Betul. Jika kita tidak siap, maka kita akan tergantikan. Nah, istilahnya begini, ada sebuah perusahaan atau tempat kerja yang membutuhkan 10 atau 20 anak. Dan anak yang ada di dalam tersebut kerjanya main-main. Ada ribuan orang yang akan menggantikan dia. Yeah. Yang siap menggantikan dan mungkin bisa lebih bagus. Nah, dan jadi, sebenarnya kita hidup itu kalau kita tertata rapi, disiplin, itu manfaatnya banyak. Kayak dulu itu Ami akhirnya merasa, kalau orang zaman dulu nih, zamannya Ami nih Mr. Jun, orang tua mengajar anak itu bukan kayak sekarang ngomong dari hati ke hati, kan enggak.
mereka main pukul gitu. Betul. Karena menurut mereka zaman dulu mungkin dengan main pukul anak ini akan taat, anak ini akan takut. Ya memang benar. Bahkan sekarang ini Ami amat sangat bersyukur. Teman-teman Ami Kita juga. dapat didikan begitu ya. Kita tuh bilang gini, untung ya orang tua kita dulu pukul kita. Kalau enggak, Jadi kalau enggak, saya jadi setiap sore dipukul lah kita, suruh pulang. Terus belajar nih. Saya disuruh belajar bahasa Inggris, suruh belajar itu. Saya pikir kenapa saya disuruh belajar ini? Ada teman tuh bilang gitu. Akhirnya sekarang dia bisa menjadi seorang dokter. Dan dia bilang, untung saya dipukul suruh pulang. Disuruh les ditungguin. Kalau saya tidak dipukul seperti itu, saya nggak bisa jadi dokter. Dan hidup saya tidak senyaman ini. betul. Kalau Ami sendiri, Ami merasa bersyukur, diajar jujur. Orang hidup itu satu, jaga omongan itu harus jujur, nggak boleh. Dua, itu nggak boleh mencuri, karena itu hukuman paling berat. Tiga, tidak boleh sakitin orang. Lebih baik kamu disakitin daripada kamu nyakitin orang gitu. Tapi ternyata manfaatnya itu adalah sekecil apa, taruh gunting di tempatnya, taruh sisir di tempatnya. Itu ternyata ketika dewasa kita ini secara refleks jadi orang yang disiplin. Ketika Ami ini bekerja terus udah ditaruh di tempatnya itu sampai semua yang di atas direksi, kok bisa serapi ini, kok bisa ini, padahal itu dari Tertata. kecil dilakukan kan nggak nyadar gitu. Itu Betul. jadi kebiasaan Jadi kita. kebiasaan. Terus AA, BB kita kerjakan ya gitu. Akhirnya ya memang subhanallah, Ami bilang terima kasih ya Allah. Berkat Hamba didikan telah itu. dan hamba bersaksi bahwa mereka adalah orang-orang tua yang selayaknya Kau berikan surga. Iya. Gitu. Kan memang seperti ini kan Mbak Ami ya. Persiapkanlah anakmu, Ya. karena kita tidak tahu kehidupan dia besok bagaimana. Nah, kalau kita sebagai orang tua mundur mendidik mereka dengan pola-pola yang terbarukan, bisa saja besok mereka tidak mampu menghadapi kehidupan. Ya. Nah, sekarang kita bisa melihat di lapangan bagaimana anak-anak, maaf cakap, tidak terkendalinya. Mulai dari emosi, habis itu tata krama, habis itu pola pengucapan. Nah, bisa jadi yang namanya attitude atau etika sebentar lagi punah. Iya. Kitalah yang sekarang yang sudah masuk ke dunia orang tua mengembalikan lagi hal tersebut. Nah, didikan orang tua kita yang keras itu memang sebenarnya bukan keras. Karena mereka khawatir kita tidak mampu menghadapi kehidupan kita setelah mereka. Iya. Itu yang saya lihat dari orang-orang tua saya. Kalau orang tua saya nggak pernah mukul Mbak Ami. Nah, cuma diem. Begitu kami punya masalah, itu Bapak diem. Mungkin karena bapaknya Ami Abri kali ya. Iya mungkin. Ya, Jadi sesuai didikan gitu ya. iya. Dan hukumannya yang paling Ami ingat ketika melakukan kesalahan. Jadi pernah dipukul. Kita kan bilang sakit dipukul. Oke, pukul diri sendiri ketika melakukan kesalahan. Jadi antara kakak dan adik pun kita dibelikan satu-satu ketika kita ngambil pinjem pen gitu. Itu kalau kita ngambil, itu nyuri sudah katanya. Padahal kan kita satu keluarga, Betul. satu kamar. Nggak boleh, benar-benar harus bilang, pinjem ya dek, pinjem ya kak. Kalau minjem ya harus dikembalikan, nggak boleh terus ditaruh di geletak aja. Itu kita nanti, nah ketika kita melakukan kesalahan seperti itu, karena bilang, lo itu diambil gitu. Udah sekarang hukum sendiri. Jadi kita suruh celentik telinga sendiri atau atau mau diselentikan ini orang tua. Iya. Kan kalau itu waktu itu ayah kan orang tentara gede, kan sakit. Nggak selentik sendiri. Kita coba selentik ini kurang keras gitu. Akhirnya kita selentik sendiri saking takutnya sakit. Tapi itu mengingatkan kita bahwa ketika kita mau ngambil pensil lagi, kita kan bilang, "Dek, pinjem ya pensilnya." Tapi terus cepet-cepet terus cepet-cepet dikembalikan lagi kalau udah selesai. Luar biasa, benar-benar didikan zaman dahulu itu luar biasa sebenarnya. Dan kalau ini diterapkan di sekarang, bukan dengan hukuman ini tadi sebenarnya, tapi mungkin ada cara lain, tapi ya keras, dengan keras disiplin itu manfaatnya akan banyak sekali. Ada satu alasan begini Mbak, kenapa saya akhirnya berangkat ke luar negeri itu dengan susah payah ya, dengan kemampuan finansial yang sangat nggak support sekali. Saya akhirnya dibantuin orang untuk bisa beli tiket keluar itu. Nah, harus berangkat ini, tes itu. Saya memilih Jepang pada akhirnya. Meninggalkan negara-negara, bukan meninggalkan, belum sempat memilih negara-negara yang lain. Why Jepang? Etika. Oh. Hanya itu. Nah,
tergambar di dalam benak saya Jepang itu cuma dua. Sampah dibawa ke kantong masing-masing, setiap pergi wajib bawa plastik. Yang kedua itu ngantri. Mereka tertib menghargai orang setengah mati. Se-emergensi apapun kita, maaf cakap, besok kita mau ketemu siapa nih, tapi kita terburu-buru. Sudah nikmati kita di belakang. Ke bank sumpama, atau ke ATM. Bukan karena kita mau ngejar kereta api, terus kita, sorry ya ma, saya duluan. Saya ngejar kereta api, kenapa nggak prepare? Gitu, kenapa nggak prepare? Nah, jadi hal-hal itu yang menurut saya minimal itulah yang bisa saya wariskan ke anak-anak. Selain ilmu dasar agama dan yang lainnya. Sebenarnya kalau dari situ kita juga bisa memetik pelajaran bahwa apapun yang kau lakukan seharusnya kamu tidak akan menyalahkan orang lain, salahkan diri sendiri. Karena kalau datangnya terlambat ya udah terima, itu salahmu gitu kan. Jangan, aduh sorry Pak, saya terlambat karena ban motor saya bocor. Nggak ada alasan. Nggak ada, kenapa nggak prepare dulu? Kita harus berpikir bahwa jangan-jangan, walaupun kita ya insya Allah akan inilah. Gitu. Nah, cuma kita mesti tetap prepare, usaha. Nah, jangan sampai apalagi alasan kita kereta apinya terlambat. Di Jepang, terlambat kereta api nggak masuk akal. Nah, di Indonesia ya udah nggak ada terlambat lah, sekarang paling cuma berapa menit. Gitu. Nah, dan itu masih menjadi alasan klasik kita, sorry saya terlambat datang. Karena keretanya ini. Nah, jadi alasan-alasan klasik lah yang akan membuat kita tidak bisa maju, Mbak. Dan saya inginnya mulai dari generasi muda SMP, SMA, terutama SMA dan SMK, ini loh masanya kita. Sebelum mereka dilepas ke dunia benar-benar. Kampus sudah berbeda, bukan untuk mendidik mereka lagi. Ini loh, pendidikan ini loh, sampai 12 tahun, 18 tahun ini, 17 tahun, ini loh. Waktunya kita sebenarnya mengembalikan mereka ke dunia sebenarnya. Nah, luar biasa. Cuma sendiri saja nggak mampu dong, Mbak. Karena keren. Ya, sapu lidi zaman sekarang nggak tahu masih ada apa nggak ya? Oh, masih ada. Masih ya. Sapu lidi itu kalau jadi lidi saja nggak akan membersihkan, Mbak. Betul. Jadi maka harus bersama. Satu. Rasulullah sebenarnya kan juga suka bersama-sama, gotong royong ya. Jamaah ya. Iya. Keren sekali Mr. Jun. Simpel itu sih sebenarnya. Lega deh rasanya ketemu orang-orang yang punya pemikiran wow gitu. Jadi kayaknya menatap ke depan ini semoga kita kembali seperti zaman dulu. Indonesia itu zaman dulu tuh luar biasa banget kok. Disiplinnya bagus, sopan santunnya bagus, adab kepada orang tuanya juga. Betul. Seneng sekali. Sekarang sudah saya orang suku Aceh nih Mbak kan ya, suku Gayo yang dari Aceh gitu. Nah, saya masuk ke Jogja itu memahami beberapa kata penting dulu, derek langkung. Oh iya. Dan saya pada pada teman-teman yang di Jawa kadang-kadang udah nggak paham itu apa. Iya, padahal minta permisi. Betul. Kan gitu. Dan itu kan, aduh, sederhana sekali. Tapi senang adab gitu. Sekali, permisi Bapak, gitu kan, permisi Ibu, derek langkung, gitu, sumpah mana. Kalau hal-hal begitu saja sudah hilang, gimana hal-hal yang lain? Jangan-jangan anak-anak kita, Bu, buatkan nasi goreng. Bu, ambilkan air minum saya. Dia lagi sibuk main game, sibuk main handphone. Nah, bukan untuk mengembalikan anak-anak seperti zaman dulu, karena masanya berubah. Iya. Tetapi etika-etika keleluhuran, etika-etika kebangsaan, etika-etika kemasyarakatan, atau norma-norma kemasyarakatan, itu tetap harus dijaga. Betul. Kapanpun masanya, kapanpun perubahan dunianya, nah itu tetap dibawa. Maka akan tentram. Yes, makanya kalau dulu kita bisa sedikit pangapunten gitu, mau apa pangapunten gitu. Sebenarnya itu sesuatu yang memang harus dan wajib kita lakukan kan gitu, Mas. Mr. Jun, terima kasih banyak bincang-bincangnya yang sangat bermanfaat ini. Hai sahabat Ami, keren kan orang di samping Ami ini sangat super keren. Dan jangan pernah lupa apa kata kita. Jangan pernah lelah berbuat kebaikan karena kebaikan pasti akan mendapat kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.